naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin kita dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kalian semua untuk siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama masuk dalam ibadah kita. Yuk duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Ya cinta Tuhan, kita akan nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau angkat lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami ingin memuji Engkau lebih lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap berkat-berkat-Mu untuk adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan, akan sama Tuhan Yesus seperti yang kami terima saat kami onsite nanti Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Yuk adik-adik, kakak mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyi ya. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L.O.V., love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L.O.V., love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L.O.V., love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau angkat lagu pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh katakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan untuk kakak kami yang akan memberitakan firman-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, firman yang akan disampaikan oleh kakak kami Tuhan akan sampai kepada adik-adik kami. Dan berkat-berkatnya akan tersampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Wah, gak terasa ya, kita udah menyembah dan memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu, Kau curahkan supaya Tuhan apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, Roh Kudus terus tetap pimpin dan tuntun langkah kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Hari ini kakak punya sebuah cerita yang menarik banget. Yuk semuanya simak baik-baik, semuanya duduk yang baik dan persiapkan telinganya biar gak ketinggalan satu cerita pun. Di sebuah sekolah ada satu kelas yang terkenal dengan anak-anak yang bandel. Nah, suatu hari mereka tuh berulah adik-adik. Mereka tuh punya ide. Saking cemerlangnya tuh parah sih. Mereka itu pengen menghias kelas mereka, dindingnya ya khususnya, dengan cat warna sama krayon. Siapa tuh yang di sini pernah coret-coret tembok di rumahnya? Coba, kayaknya kakak yakin sih, pasti mama papa langsung ngomelin kalian. Sama nih, sama kayak gurunya mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kelasnya dan ngeliat, waduh, udah ada coret-coretan tuh di dinding. Langsung deh gurunya marah dan gurunya bertanya sama satu kelas itu, siapa yang pelakunya atau siapa yang melakukan coret-coret dinding itu. Nah, gurunya pun berkata, setiap anak yang udah mengotori dinding kelas tidak boleh pulang sebelum dindingnya bersih sampai tidak ada bekas lagi. Wah, kayaknya susah banget loh. Karena butuh waktu yang banyak dan tenaganya banyak banget. Sedangkan yang tadi coret-coret itu tuh 5 orang anak-anak. Apakah mereka mampu? Saat waktu pulang sekolah tiba, ada beberapa anak saat mereka pulang menghampiri teman-teman mereka yang sedang ngelapin dinding. Dan mereka berkata nih adik-adik, salah sendiri kalian, siapa suruh usil, siapa suruh tuh coret-coret tembok pakai krayon dan cat warna. Langsung deh kena omel sama guru dan disuruh ngebersihin dindingnya. Biar kalian tahu rasa, biar kalian tuh jerak dan tidak mengulangi hal ini. Ya udah, kita pulang duluan ya. Dah. Mereka ketawa dengan lepas dan tentunya teman-teman yang sedang mengelap dinding karena dihukum oleh guru, mereka tentunya merasakan sedih karena mereka juga malu loh. Aduh, aku ngelapin dinding karena kesalahanku. Nah, tapi berbeda dengan teman yang satu ini adik-adik. Ada seorang teman, dia menghampiri nih teman-teman yang sedang mengelap dinding ini. Tapi dia nggak menertawakan, tapi dia nggak ngejek juga. Tapi dia datang untuk menolong teman-temannya yang sedang dihukum. Nah, tiba-tiba nih ya, ada satu anak yang sedang ngelapin dinding ini. Dia nanya nih sama anak yang baik ini, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu mau bantuin kami? Kamu kan gak bersalah, kamu gak mencoret-coret tembok seperti yang kami lakukan. Apa kamu gak takut dibilang sama teman-teman yang lain, kamu itu termasuk dari antara kami semua ini yang sedang lagi dihukum, yang lagi ngelapin tembok karena kami cat dengan krayon dan cat warna. Terus anak baik tersebut menjawab, memang aku tidak mengotori dinding kelas dan tidak perlu dihukum. Tapi aku mau membantu kalian dalam menanggung hukuman yang kalian jalani. Gak masalah buat aku kalau orang lain melihat dan menilai kalau aku adalah bagian dari kalian, anak-anak yang sedang dihukum. Hal tersebut gak penting buat aku, tapi yang terpenting adalah kalian tahu kalau aku sangat peduli sama kalian dan aku mau menolong kalian yang sedih karena melakukan kesalahan dan juga harus merasakan hukuman. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk setiap kita. Itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk setiap kita. Tuhan Yesus bersedia untuk taat sama kehendak Allah.
Tuhan Yesus nggak pernah loh pilih-pilih untuk melakukan kehendak Bapa yang mana dahulu atau kehendak Bapa mana yang lebih penting. Termasuk Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sekalipun kondisinya itu tidak berdosa, tapi akan dikira dan dinilai oleh orang banyak sebagai orang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus itu rela loh ngelakuin hal itu buat setiap kita. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, hal tersebut harus terjadi dan menggenapi seluruh kehendak Allah. Melalui baptisan ini, di depan umum, Kristus itu menyerahkan dirinya kepada Allah dan kerajaannya, sehingga dengan demikian menggenapi tuntutan Allah yang benar. Nah, selain itu, Tuhan Yesus juga menempatkan dirinya setara dengan orang-orang berdosa, sekalipun ia sendiri tidak perlu bertobat dari dosa dan menghubungkan dirinya dengan gerakan yang baru dari Allah untuk memanggil setiap orang kepada pertobatan. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus, baik mengajar, menyembuhkan, menderita, memperoleh kemenangan atas dosa yang dilakukannya oleh kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Roh Kudus, apalagi kita. Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus untuk memperlengkapinya dengan kuasa untuk melaksanakan karya penebusannya. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang akan membaptis umat dan pengikutnya dengan Roh Kudus supaya mereka juga dapat mendapatkan kuasa yang sama untuk melayani Dia. Roh Kudus itu penting banget loh buat kita adik-adik. Tahukah kalian kapan Roh Kudus akan hinggap di atas setiap kita? Roh Kudus akan ada dalam kita saat kita percaya dan yakin dan menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Artinya kita mengalami kelahiran yang baru. Kita benar-benar jadikan Tuhan adalah Raja dan atas segala raja dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, Tuhan itu akan mencurahkan Roh Kudusnya untuk memimpin kita dalam segala sesuatu. Roh Kudus nih yang akan kasih tahu, oh ternyata yang kamu lakuin itu benar, tapi yang ini salah. Nah, Roh Kudus yang akan kasih tahu loh semua itu. Dan Roh Kudus juga yang akan selalu menuntun kita akan hal yang baik. Adik-adik, kalau kalian rindu Roh Kudus dicurahkan ke atas kalian harus terus berdoa, minta sama Tuhan buat Roh Kudusnya dicurahkan kepada setiap kita. Adik-adik, tentunya kita harus jangan lupa saat kita baca belo, saat kita baca Alkitab, saat kita berdoa bersama keluarga, kita minta terus sama Tuhan, biar Tuhan curahkan Roh Kudusnya kepada setiap adik-adik ya. Demikian firman hari ini, biar setiap kita terus menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus, biar di era Pentakosta ketiga ini, kita nih sebagai generasi Yeremia, kita diperlengkapi sama Tuhan dengan Roh Kudus, dengan kuasa yang powerful. Biar setiap orang yang mengenal kita, mereka bisa lihat kasih Kristus yang begitu besar buat setiap manusia. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.